Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Penumpang arus balik lebaran membludak di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Antrean kendaraan hingga 15 km di tempat wisata Pantai Bira, Kabupaten Bulukumba. Ditinggal mudik lebaran penjaga sekolah, SMP di Kota Makassar dibobol maling. Ular piton sepanjang 5 meter ditangkap di Kota Makassar. Petugas rescue sampai kewalahan karena ular seberat 90 kg itu terus meronta. Seekor ular piton ditemukan di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Jumat malam. Ular sepanjang 5 meter ini ditangkap dari rawa-rawa yang berdekatan dengan rumah warga. Namun petugas kesulitan karena ular dengan berat 90 kg ini terus meronta menolak ditangkap. Dibutuhkan 6 petugas untuk bisa mengevakuasi ular. Warga melaporkan keberadaan ular karena kerap memangsa ternak warga. Sesuai harapan masyarakat supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat sesuai dengan harapannya masyarakat. Itu lokasinya rawa-rawa atau itu memang bekas? Pas di rawa-rawa. Jadi di rawa-rawa, Pak. Jadi laporannya masuk rawa sesuai gambar yang tadi ada. Jadi di sekitar rawa-rawa. Memang sebelumnya ini ular ini suka teror-teror ternak warga atau seperti apa? Kalau seperti itu pasti untuk teror. Ular piton akan dibawa sementara ke Makodamkar Kota Makassar. Nantinya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita ke informasi lain, polisi menangkap seorang pelaku pengeroyokan pada malam takbiran di Kota Makassar. Pelaku yang mengelak perbuatannya kabur meminta pertolongan kedua orang tuanya. Terduga pelaku pengeroyokan Rizky alias Iki didatangi tim Reskrim Polsek Panakukang di Jalan Angkasa, Kota Makassar pada Jumat malam. Pria 22 tahun ini menjadi salah satu terduga pelaku pengeroyokan 2 remaja saat malam takbiran lalu. Saat akan ditangkap, Rizky tengah pesta miras bersama sejumlah temannya di depan rumah. Dia pun sempat mengelak dan meminta bantuan orang tuanya saat akan digelandang ke kantor polisi. Namun polisi menahan terduga pelaku yang dalam kondisi setengah sadar karena minuman keras. Rizky pun dibawa ke Mako Panakukang untuk diproses. Dari hasil penyelidikan polisi, aksi pengeroyokan pada malam takbiran dipicu permasalahan sepele. Saat itu, Rizky dan temannya tak terima dengan bunyi bising knalpot korban karena tengah berpesta miras. Rizky dan salah satu pelaku lainnya akhirnya mengeroyok korban yang menggunakan motor berknalpot bising. Yang bersangkutan diamankan dengan adanya laporan dari salah satu korban. Pada saat kami melakukan bersama dengan tim untuk penangkapannya, yang bersangkutan sempat tidak menerima, sempat berteriak untuk minta tolong sama keluarganya, yang pura-pura tidak mengetahui apa yang pernah dia lakukan. Atas perbuatannya, Rizky dijerat pasal 170 tentang penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Polisi masih mengejar satu pelaku lainnya yang kabur keluar kota. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sekolah menengah pertama di Kota Makassar dibobol maling. Tak ada barang sekolah yang hilang, diduga pelaku mencari uang tunai karena pintu lemari dan laci di 7 ruangan rusak dibobol. Kamera pengawas di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kota Makassar merekam pencurian di sejumlah ruangan. Bahkan pelaku yang menyadari adanya kamera pengawas di sejumlah sudut ruangan sampai menggunakan mukena agar identitas dirinya tidak terungkap. Sekolah yang berada di Jalan Daeng Tata, Kompleks Hartako, Kecamatan Tamalate, dibobol maling pada Jumat malam. 7 ruangan menjadi sasaran pelaku: ruang guru, ruang koperasi, ruang bendara, ruang wakil kepala sekolah, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang kurikulum, seluruh pintu lemari dan laci dirusak dengan linggis dan obeng. Pelaku melancarkan aksinya seorang diri. Diduga pelaku mencari uang tunai yang tersimpan di sekolah karena alat elektronik seperti laptop dan printer tidak hilang. Diketahui penjaga atau bujang sekolah tengah mudik ke kampung halaman. Keamanan sekolah diserahkan ke pengajar ekstrakurikuler sekolah. Mungkin bujangnya sudah ada.
Jadi saya pikirannya positif, mungkin bujangnya. Iya. Jadi saya lanjut ke warung. Di jalan saya mulai curiga, kenapa ya? Jadi saya balik lagi lihat ini. Saya pertama dapat itu, saya curiga bahwa ini ada pencerakan. Saya lihat pintu ini, ruang guru. Ruang guru. Ya, gemboknya sudah tidak ada. Yang kedua ini, ruangan ini, lobi. Rusak. Ya, rusak. Saya jalan ke sini, saya lihat ini di dalam. Terbongkar semua. Terbongkar semua. Jadi saya telepon teman ini yang ada alumni juga, kebetulan dia dari pers. Dia datang ke sini, saya telepon kepala sekolah, saya kasih lihat keadaan ruangannya melalui video call di WhatsApp. Saya kasih lihat sama bos, semuanya hancur. Kebetulan libur lebaran ini keamanannya lagi pulang kampung. Ya, kemudian yang mengganti sementara itu yang pelatih ekskul itu. Jadi ada Kalau pelatih ekskul. CCTV sendiri? Alhamdulillah CCTV kami ada 64 titik. Cuman untuk malam ini kami belum bisa melihat lebih jelas lagi karena pencurinya itu dia cabut anunya. Oh, dia cabut kabelnya. Ya, sempat dia cabut. Tapi tidak semua CCTV dicabut. Tidak semua. Ini Yang pelakunya ada, di CCTV itu berapa orang? 1 orang. Polisi akan mengidentifikasi pelaku dari rekaman kamera pengawas sekolah. Meski tak ada yang hilang, namun sejumlah fasilitas sekolah rusak karena dibobol maling. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Pemuda ditemukan tewas tergantung dengan tangan terikat di area tambak di Kabupaten Pinrang. Jenazah korban kemudian dimakamkan di pemakaman umum Kecamatan Matiro Sompe oleh orang tua angkat korban. Seorang pemuda 21 tahun dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Langga, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Pria bernama Tommy ini ditemukan tewas tergantung di sebuah rumah tambak yang berjarak 7 km dari indekosnya. Ia adalah warga asli Brebes, Jawa Tengah yang merantau ke Kabupaten Pinrang untuk bekerja. Orang tua angkat korban mengatakan sejak 3 tahun terakhir korban tidak pernah mudik lebaran ke kampung halamannya di Kabupaten Brebes. Korban bekerja untuk mengumpulkan biaya pernikahan dengan tunangannya. Ada informasi Bang kalau dia tahun depan dia mau menikah ya? Iya benar, dia itu sudah tunangan. Pernah dia curhat sama saya bahwa jadi saya mau nikah, tapi untuk sementara saya istilahnya tunangan. Saya bilang bagus sih, saya bilang adatnya memang begitu orang Jawa. Saya bilang oh ya, alhamdulillah. Jadi makanya saya tidak pulang dulu untuk cari-cari rezeki. Untuk membiayai pemakaman korban, warga setempat menggalang dana lewat kotak di tempat korban disemayamkan. Jenazah korban tergantung di area tambak pada Jumat lalu. Tangan korban dalam kondisi terikat saat ditemukan warga. Korban akhirnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Lasinrang, Pinrang untuk divisum. Kasat Reskrim Polres Pinrang masih mendalami penyebab kematian korban, apakah gantung diri atau ada indikasi lain. Saat ini polisi tengah memeriksa sejumlah saksi. Kita lakukan pendalaman apakah ada indikasi gantung diri atau ada indikasi lain. Dan saat ini pihak penyidik telah melakukan langkah-langkah yaitu membawa jenazah ke Rumah Sakit Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan secara medis untuk menentukan penyebab kematian. Dan saat ini kita telah lakukan pemeriksaan 3 orang saksi untuk mengetahui latar belakang daripada peristiwa penemuan mayat tersebut. Korban adalah pendatang yang bekerja sebagai pedagang martabak di Kabupaten Pinrang. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Ilham Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.